Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat indahnya pada pagi hari ini kita diberi nasihat dengan panjang umur dan iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah yang insya Allah dilanjutkan dengan tausiah Ahad pagi. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan ajarannya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini tausiah insya Allah ya dipimpin oleh Ustaz Ali Ahmed. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Untuk Ustaz Ali Ahmed kami persilakan. Demikianlah betul-betul dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil din. Bapak jemaah Masjid Al-Madinah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita semuanya untuk bisa menikmati pagi hari dengan salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan pembahasan kita di tafsir Al-Quran di kitab Tafsir Ibnu Katsir. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta di keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Semoga kita semuanya adalah umat beliau yang insyaallah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita juga telah melaksanakan Idul Kurban, Idul Adha, yang mana ini adalah sebuah kewajiban bagi kita semuanya, terutama amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Banyak sekali saum sunnah dari awal bulan bisa dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9, atau puasa Arafah yang dilakukan di tanggal 9 Dzulhijjah, yang mana subhanallah akan mendapatkan ganjaran barang siapa yang melaksanakan puasa Arafah, maka dia akan diampuni dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Dan bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan harta, jika Allah berikan
kesempatan bisa melaksanakan Idul Kurban, yang mana ada sebuah hadis bahwasanya yang sanggup melaksanakan Idul Kurban bisa berkurban, tapi tidak melaksanakan maka jauhilah masjid, kata Rasulullah. Dan untuk orang-orang yang manistata'a, orang-orang yang mempunyai kemampuan kesanggupan untuk beribadah haji, subhanallah, Allah berikan kesempatan kepada mereka bisa menunaikan ibadah haji di tahun. Semoga di tahun-tahun depan kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah haji. Karena subhanallah ya, ibadah haji itu memang benar-benar panggilan Allah ya. Tidak melulu terkait dengan dengan atau dengan kekayaan seorang atau dengan hal-hal yang memang orang-orang yang mempunyai kesanggupan secara harta untuk beribadah haji. Dan semalam saya buka postingan teman saya umurnya masih muda, belum 40 lah. Tapi karena beliau mendapatkan rezeki yang tak diduga, bisa melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji di tahun ini. Orang kita tidak tahu apa namanya panggilan Allah. Asal kita niatkan bisa melaksanakan ibadah haji. Dan semoga malam-malam kita di bulan Dzulhijjah diterima Allah Subhanahu wa taala. Kurban kita yang melaksanakan Idul Kurban semoga bisa menjadi gambaran kita di akhirat nanti, yang mana pahalanya subhanallah ya. Teringat dengan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya telah memberikan kenikmatan kausar, telah memberikan kausar, kenikmatan yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka salat dan berkurbanlah. Allah gandengkan dua hal ini antara salat dan berkurban. Karena memang berkurban itu kalau kita maknai secara luas itu tadhiyah, itu sebuah kepastian. Kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti ada pengorbanan, ada tadhiyah, terhadap komitmen terhadap keislaman kita. Kalau kita keislaman kita semakin kuat, keimanan kita semakin kuat, maka pengorbanan itu akan semakin tinggi. Semakin ketaatan kita semakin naik, maka pengorbanan itu pasti akan semakin naik pula. Kita berkorban waktu kita, bangun pagi-pagi untuk bisa melaksanakan sholat subuh di masjid dengan segala perkemahannya, itu adalah sebuah tadhiyah pengorbanan. Menahan rasa kantuk, memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah sholat subuh di masjid. Bahkan dilanjutkan dengan pembahasan kita terkait dengan tafsir talabul ilmi sedikit demi sedikit. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di surat Al-Baqarah, masih di surat Al-Baqarah, cuma saya ada sedikit surat mana ya? Kelihatan apa ya? Insyaallah ya. Ayatnya saya lupa ini, saya ingat sampai seingat saya terkait dengan 3 nama yang tercantum di terkait dengan bermuka masanya Rasulullah karena sedang memberikan dakwah kepada 3 pembesar Quraisy. Dan kita mulai dari sini ya. Jadi qauluhu kala innaha tadhkirah. Kala innaha tadhkirah, sekali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran itu adalah suatu peringatan. Innaha tadhkirah, peringatan. Artinya apa? Kenyamaan terkait dengan orang-orang dalam berdakwah. Semua orang mempunyai hak untuk mendapatkan
pengajaran pengetahuan Islam, ya, pengetahuan Islam dengan pemahaman. Jadi tidak hanya dikhususkan untuk orang-orang yang berlebih atau orang pejabat-pejabat atau hanya orang miskin saja. Tapi ini juga terkait dengan kesanggupan kita dalam berdakwah. Mungkin kita hanya bisa mampu berdakwah di kalangan orang-orang masyarakat biasa. Kalau punya kemampuan berdakwah di kalangan para pejabat, subhanallah, ya harus kita manfaatkan, kita lakukan. Mungkin bapak-bapak bisa berdakwah di lembaga atau di tempat bekerja kita masing-masing dengan aktif di DKM masjidnya atau apa. Itu juga sebuah dakwah juga. Dakwah juga memberikan peringatan. Kalau kita tidak bisa menyampaikan ilmu di depan masyarakat atau di depan orang-orang, di depan audiens, pun kita bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan tersebut, memfasilitasi atau kreasi atau membuat kegiatan-kegiatan yang memberikan peluang kepada para ustadz untuk bisa memberikan ilmu. Ya, ini terkait dengan ayat tadi, kalla innaha tadhkirah. Jadi dari kalangan mereka yang terhormat ataupun orang biasa. Kemudian perkataan dari Qatadah dan As-Sa'di mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali jangan demikian. Kalla sekali-kali jangan. Ya. Ini menurut Qatadah dan As-Sa'di adalah suatu peringatan, yakni Al-Qur'an itu. Tadhkirah itu apa? Al-Qur'an. Kalla innaha tadhkirah. Yang dimaksud dengan tadhkirah suatu peringatan itu adalah Al-Qur'an. Ya. Barang siapa yang mendaki, tentulah ia memperhatikannya. Ini manusia siapa yang dikehendaki, dia akan memperhatikannya. Artinya maknanya adalah barang siapa yang menghendaki dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusannya. Dapat pula ditakwilkan bahwa dhamir yang ada di merujuk kepada wahyu karena konteks pembicaraannya terkait dengannya, yaitu wahyu Al-Quran itu tersebut, Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi ada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk bisa memahami Al-Quran, dapat mengingat Allah terkait dengan zikir, kedua mengingat Allah terkait dengan mempelajari Al-Quran. Dan Allah berikan kesempatan kita untuk bisa mempelajari hal itu, walaupun kita sedikit demi sedikit ya Bapak ya. Ini baru di surat Al-Baqarah. Ini sedikit demi sedikit Allah berikan pemahaman kepada kita ya, terkait dengan tadhkirah tersebut, yaitu Al-Quran pengajarannya. Begitu juga dengan para sahabat di waktu itu. Ya. Para sahabat di waktu itu tidak subhanallah ya. Ketika Rasulullah baru meninggal aja, kemudian digantikan oleh Abu Bakar aja, banyak orang yang murtad. Padahal ada para sahabat Abu Bakar bahkan. Abu Bakar masih hidup, baru meninggalnya Rasulullah, tapi banyak orang yang murtad. Ya, Musailamah al-Kadzdzab mengaku nabi. Padahal para sahabat masih ada. Semoga kita adalah orang-orang yang diberikan pemahaman Al-Quran, pemahaman Al-Quran yang baik pula. Karena banyak orang-orang yang memiliki pemahaman Al-Quran, tapi pemahamannya menyimpang. Kita kalau dulu waktu saya mahasiswa lagi rame-rame nyicil dari Islam beberapa, mereka lagi rame-ramenya merebut para mahasiswa, termasuk teman saya sendiri yang kena rekrutan. Mereka memahami Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran, mereka mempelajari bahasa Arab, tapi pemahamannya adalah pemahaman yang menyimpang. Semoga kita berikan taufik, diberi taufik Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami Al-Quran dengan yang baik, terutama pemahaman dari para generasi terdahulu. Di Ibnu Katsir kelebihannya adalah beliau di Ibnu Katsir selalu
mengutip ya perkataan Qatadah, Mujahid, Sa'di, ulama-ulama salaf, ya, ulama terdahulu, Imam Ahmad, Mujahid, Tabari, ya. Terus banyak sekali kata-kata para ulama-ulama terdahulu, ulama salaf. Ini subhanallahnya salah satu tafsir Ibnu Katsir, termasuk beliau adalah dari termasuk beliau itu Imam Syafi'i ya, pengikut Imam Syafi'i Ibnu Katsir. Kemudian ayat yang selanjutnya wa qawlu fi suhufin mukarram marfu'atin mutahharah. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi, disucikan, ya. Yaitu surat ini atau pelajari ini kedua-duanya saling berkaitan, bahkan Al-Quran seluruhnya, ya. Di suhufin mukarramah, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, ya, yakni diagungkan dan dimuliakan. Di suhufin mukarramah. Jadi ada suhuf, ada kitab. Ada berapa nabi yang mendapatkan suhuf? Kayak tadi dibaca, inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Yang tadi dibaca di salat suhuf, suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ya. Nabi Ibrahim mendapatkan suhuf, Nabi Musa juga mendapatkan suhuf. Nabi Sis juga salah satu yang mendapatkan suhuf. Nah, itu suhuf searti dalam arti kata ya. Dan kitab-kitab juga Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya, ada Injil, Taurat dan Zabur. Penutupnya adalah kitab Al-Quran. Nah, kitab-kitab ini, terutama Al-Quran ini adalah kitab yang dimuliakan. Ya, kemuliaannya subhanallah, diturunkan sekaligus ya, dari dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian diturunkan secara periodik ya, selama 23 tahun pada Rasul, ya, sesuai dengan biasanya kita sebut dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul, walaupun banyak juga ayat-ayat yang turun tanpa asbabun nuzul. Tapi itulah yang Allah takdirkan bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Karena apa? Orang-orang Quraisy itu mereka juga bertanya-tanya kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus dalam satu waktu blok gitu kan. Mereka juga iseng pertanyaannya. Kenapa sih Al-Quran diturunkan sedikit tidak sekaligus? Itu ada jawabannya, saya lupa di surat apa. Terkait dengan pertanyaan orang memberikan jawaban dari Allah sendiri. Ya. Al-Quran ini adalah sesuatu yang diagungkan, yang ditinggikan, marfu'atin mutahharah. Ya. Marfu'at yang tinggi, yang ditinggikan, mereka dengan mutahharah lagi disucikan. Makanya subhanallah ya, orang-orang yang bersentuhan dengan Al-Quran, salah satunya awalnya aja harus suci, ya harus suci. Diusahakan dia suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, walaupun kalau hadas kecil masih debatable ya, boleh nggak baca Quran tanpa wudu apa itu debatable. Tapi kalau hadas besar wajib ya, kita dari hadas besar tidak digunakan untuk menyentuh Al-Quran, menyentuh aja. Walaupun mungkin kalau membaca mungkin ya, tanpa menyentuhnya. Makanya istri-istri kita yang lagi tidak sholat, ini ngajinya gimana nih? Kan nggak boleh nyentuh ya. Nah, ini kelebihan kalau orang-orang yang hafal Al-Quran. Ya, dia bisa memurojaah tanpa memegang Al-Quran. Dia bisa tilawah tanpa memegang Al-Quran. Walaupun ini juga dibaca juga, ada yang bolehkan memegang Al-Quran tapi Al-Qurannya terjemah. Karena Al-Quran terjemah itu termasuk Al-Quran terjemahan yang ada terjemahannya. Kalau di sekalian di kalangan kita juga ada yang mengharapkan atau illa mutahharun, kecuali orang yang suci, tapi dalam artian tidak diperkenankan untuk menyentuhnya dalam keadaan hadas besar. Walaupun di sini dimaknanya juga selain secara fisik, yaitu dari tadi ya, bahwa Al-Quran itu bersih suci, juga dalam penambahan dan pengurangan.
Jadi keaslian Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, di surat Al-Hijr ayat 9 disebutkan bahwa sebenarnya kami akan melakukan dan aku akan menjaga ini, inna nahnu lahafizun. Ya, tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan. Suatu saat saya pernah buka YouTube, tuh ada seorang profesor ya, menemukan Al-Quran yang umurnya sudah ratusan tahun yang lalu. Ketika dicocokkan dengan Al-Quran sekarang, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu terjaga, tidak ada penambahan atau pengurangan. Satu huruf pun. Walaupun dalam pentas Al-Quran itu biasanya ada, kalau Al-Quran biasanya ada kertas kecil terkait dengan checklist bahwa Quran ini udah dikasih. Nah, dikasih betul semua. Ya. Makasih. Beliau para pengasih inilah yang akan mensahihkan Al-Quran ya. Ini lajnah Al-Quran yang di Bait Al-Quran yang di Taman Mini. Itu terkait dengan bagaimana menjaga Al-Quran dari penambahan dan pengurangannya. Kemudian di surat ayat selanjutnya, bi aidi safar, di tangan para penulis. Subhanallah. Apa yang dimaksud dengan bi aidi safar? Menurut Ibnu Abbas, Mujahid At-Tahaq dan Ibnu Zaid yang dimaksud adalah para malaikat. Artinya menulis adalah para malaikat. Wahab bin Munabbi mengatakan bahwa mereka adalah para sahabat Nabi. Jadi maknanya yang menulis adalah para malaikat, pertama yang kedua adalah para sahabat Nabi. Karena memang Rasulullah menganjurkan para sahabat itu menulis Al-Quran di mana saja, di pelepah kurma, di kulit binatang, di kayu, di segala macam. Dan itu nanti dalam pembukuan Al-Quran, Zaid bin Sabit kalau salah. Zaid bin Sabit itu salah satu sahabat muda Rasulullah. Karena di waktu umur 17 tahun, Zaid bin Sabit itu menjadi sekretaris Rasulullah. Ya, ini yang dirame. Zaid bin Sabit itu menguasai bahasa Ibrani dan Suryani. Dari rame ya, Suryaninya gimana gitu. Ternyata huruf-huruf apa Karbala ya. Yang saya tahu itu kayak huruf-huruf Karbala kan, Karbala. Ya, saya kata Yahudi. Kayak tulisan aneh ya, kalau lihat tulisan seperti itu. Tapi namanya Mama Bukron, Innama qoli rahmatan. Subhanallah. Ya, ini para sahabat menulis Al-Quran tersebut ya, di pelepah. Nah, nanti ketika pembukaan Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit itu tulisan-tulisan yang bercecer-cecer itu disatukan, ya, disatukan oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu jago nulis bahasa Arab yang pasti, bahasa Ibrani dan bahasa Suryani. Karena bahasa Suryani itu bahasa pengantar di antara orang-orang Arab dan orang-orang selain Arab yang sering dipakai. Kalau nggak salah bahasa orang Syria ya, Syria apa Syria itu bahasa Suryani. Jadi bahasa orang Syria. Jadi orang Arab itu kalau berdagang itu ke arah Damaskus, ya, ke arah Palestina, ke arah Syam. Itu mereka menggunakan pengantar bahasa Suryani. Dan kabarnya pohonnya sekarang masih dipakai ya oleh orang Kristen Ortodoks kalau misalnya ya, bahasa Suryani yang disebut. Nah, dan Zaid bin Sabit ini mengumpulkan Al-Quran, kemudian yang tercecer-cecer di pelepah kurma, di binatang, di kayu segala macam itu dihanguskan, dibakar, kemudian dijadikan satu kitab. Alkitab ini nanti ini ceritanya panjang ini. Ada perdebatan antara Abu Bakar dengan Umar. Perdebatan tentang apa? Pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran. Apa kata Abu Bakar? Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Hada bid'ah Quran. Ini bid'ah. Apa kata Umar? Ini bid'ah yang paling baik. Ya, perdebatan ini. Perdebatan antara para sahabat terutama Abu Bakar dan Umar. Akhirnya perintah itu dilaksanakan. Pembukuan Al-Quran. Apa itu jadi bid'ah? Tidak.
Karena semua hal yang dilakukan oleh para sahabat itu kata Rasul, sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Artinya hal-hal yang dilakukan oleh khulafaur rasyidin itu bisa dijadikan sunnah, bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan rujukan untuk melakukan satu hal. Apa yang dilakukan oleh para sahabat itu bisa dijadikan dalil. Ya. Walaupun nanti terkait dengan pentashihan dalil tersebut itu juga. Karena nanti Al-Quran itu dibukukan, kemudian ditulis, disimpan di Abu Bakar, kemudian ketika Abu Bakar meninggal, itu diserahkan ke Hafsah, anaknya Umar, di Hafsah, kemudian dipegang, dan setelah itu nanti di era siapa saya lupa, Utsman. Nah, nanti ada kaitan Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani itu ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran itu dicetak, digandakan, kalau salah ada 4 atau 5 sebagai bahan rujukan untuk membaca atau menulis ulang terkait dengan Al-Quran. Disebar di Mekah, di Madinah, di Basra, ya, Basra atau Kufah itu di Irak lah, kemudian di Syam. Ya, bisa. Itu ada Al-Quran yang menjadi rujukan. Dan dialeknya dialek Quraisy. Nah, itu yang kedua, yaitu para sahabat. Qatadah mengatakan bahwa mereka adalah para ahli Qur'an, ahli membaca Al-Quran. Ya. Bahwa yang menulis itu para ahli Qur'an. Subhanallah, ada jutaan orang-orang Muslim menghafal Al-Quran, sebagian atau seluruhnya. Kemudian dari Ibnu Jurayj, Qala Ibnu Jurayj as-Sahih as-Sahih. Dan dari Ibnu Abbas bahwa safara dengan bahasa Nabati ya. Yakni kalau bahasa lain berarti para ahli Qur'an. Ya. Ibnu Jarir mengatakan bahwa pendapat yang sahih ialah yang mengatakan bahwa safara adalah para malaikat yang menghubungkan antara Allah dengan makhluknya. Ya, ini mempertegas bahwa terkait dengan pendapat yang pertama terkait dengan malaikat sebagai para penulis safara, ya, menghubungkan antara malaikat dengan antara Allah dengan makhluknya. Dan termasuk ke dalam pengertian ini yang dikatakan safir, yang artinya orang yang menghubungkan di antara kedua belah pihak. Safir itu anak katanya adalah menghubungkan dua pihak. Ya, makna dari safir yang tujuan perdamaian dan kebaikan. Kemudian ada syairnya ama ada safarata baina qaumi wa ma amshi yamishi in mashi. Safar ini uniknya bahasa Arab, ya, uniknya bahasa Arab. Jadi dalam Al-Quran itu tafsir itu adalah makna kata tersebut, ya. Dan makna kata tersebut itu mengambil dari syair-syair atau kebiasaan orang Arab ketika kata itu dipakai, ya. Seperti di syair ini, syafar itu dipakai oleh syair tersebut, karena orang Arab itu jago-jago syair. Apa kata itu dipakai dalam situasi kayak apa? Nah ini, jadi itu jadi salah satu makna. Ya, jururunding. Ya. Jururunding itu kan berarti yang menghubungkan. Nah, safaro digunakan dalam hal seperti itu. Ya, aku belum pernah mengadakan perantara. Safaro perantara. Jururunding di antara kamu dan aku belum pernah berjalan ke sana kemari untuk berjalan ini. Jadi safaro maknanya adalah menulis, ya. Menuliskan berarti menghubungkan antara orang, ya, antara Allah, ya, Rasulullah, para sahabat, kemudian ke kita. Itulah. Kita bisa membaca Al-Quran, ya, berkat para penulis cetakan, ya, menghubungkan antara wahyu Allah dan kita. Jadi tentu beda dengan tradisi di mana itu, ya, di daerah kota, di daerah Afrika itu ada kota yang mana kotanya ada para penghafal Quran yang ketika menghafal itu ditulis kemudian dihapus.
tulis dihapus, hilang terus jadinya. Tapi apa mereka? Subhanallah ya. Subhanallah, saya juga anak-anak kecil. Oh, yang itu di YouTube sempat viral yang surat Maryam. Yang surat Maryam ya. Oh, itu surat Maryam itu ya. Bagian surat Maryam yang orang-orang itu semua yang di api, yang mereka baca di apa namanya? Di api untuk mereka baca Al-Qur'an. Ya, mereka lah. Nah, subhanallah, itu terkait dengan penjagaan akhlak. Karena memang akhlak dimuliakan dan ditinggikan. Barang siapa orang-orang yang bersentuhan terhadap Al-Quran, insya Allah akan dimuliakan. Karena saya bahas di Ramadan kemarin, orang yang bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Karena di situ diturunkan Al-Quran. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Karena beliau lah yang mengantarkan, menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasulullah. Walaupun yang punya. Artinya apa? Ketika kita semakin interaksi kita dengan Al-Quran semakin intens, maka kebulan itu juga akan semakin tinggi. Ya, di mata Allah. Subhanallah. Ketika kita mengucapkan, misalkan Kiramim Bararah, itu kan lafaz wahyu yang Allah turun kepada Rasulullah. Otomatis Rasulullah akan mengucapkan hal itu. Artinya apa? Ketika kita mengucapkan Kiramim Bararah, itulah yang diucapkan oleh Rasulullah. Dan jutaan manusia mengucapkan, dan kita termasuk di dalamnya. Bisa kita mengucapkan wahyu, wahyu. Kita diberikan pahala 10 kebaikan 1 hurufnya. Nah, karena kita mengucapkan wahyu. Baca surat, 3 surat, 1 halaman, 2 halaman. Ketika kita semakin membaca itu kemudian sebuah kemuliaan. Wahyu yang kita sebut, kita yang baca, yang diturunkan kepada Nabi. Kita mengucapkan apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah. Makanya dimuliakan. Karena yang terucap adalah wahyu. Wahyu yang Allah turunkan secara keseluruhan di Baitul Izzah. Ya, di malam kemuliaan. Yaitu malam Baitul Qadar. Kemudian ini perkataan Imam Bukhari bahwa Safara adalah para malaikat yang menjadi duta perdamaian di antara mereka. Di sini malaikat menurunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan kepada Rasul yang bersangkutan diserupakan dengan duta yang menyampaikan di antara kaum yang berselisih. Subhanallah, turunnya wahyu itu untuk rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rasulullah menjadi rahmatan lil alamin karena membawa wahyu Allah. Tidaklah mungkin Rasulullah menjadi rahmat kalau tidak diturunkan wahyu dari Nabi. Kita juga bisa menjadi ketika kita mempelajari Al-Quran, kita bisa menjadi pendamai, penenang, pereda azab yang Allah timpakan kepada umat manusia. Kayak ketika setiap manusia, kita semuanya berinteraksi dengan Al-Quran, dengan membaca, menghafal, tadabburi, mempelajari, bahkan mengamalkannya, insya Allah rahmat itu akan turun kepada kita semuanya. Kalau itu terjadi di dalam satu negara semua penduduknya adalah seperti itu, baldatun thayyibatun walaupun kufur, subhanallah, pasti rahmat itu akan turun. Rahmatan lil alamin itu tidak akan turun kalau jauh dari Al-Quran. Bagaimana Islam menjadi rahmatan lil alamin kalau para pembunuhnya jauh dari Al-Quran? Kita sering mendengarkan dengan didengungkan orang Islam rahmatan lil alamin, betul. Tapi bagaimana itu menjadi rahmatan lil alamin? Yaitu dengan berinteraksi dengan Al-Quran yang lebih intens. Ya, yang tadinya cuma baca dihafalkan. Ya, walaupun cuma satu ayat, 2 ayat terus, itu menjadikan rahmat lil alamin. Subhanallah, ini dari Imam Bukhari. Kemudian Kiramim Bararah, yang mulia, kiram bararah, lagi berbakti. Ya, ini rupa mereka mulia, baik lagi rahmat dan akhlak serta terjaga mereka berbakti, suci dan sempurna. Maka berangkat dari pengertian ini, orang yang hafal Al-Quran dianjurkan berada dalam jalan yang lurus dan benar dalam semua perbuatan dan ucapannya. Ya, Kiramim Bararah, yang mulia lagi berbakti. Tidak hanya kemuliaan,
tapi juga harus bakti. Ketika kita berbakti juga kita harus dalam keadaan dalam jalan yang lurus dan benar. Karena memang seperti kita tahu ya, banyak penyimpangan dalam Islam itu karena pemahaman Al-Quran yang salah. Ketika saya kuliah masih ingat saya itu ada seorang ustaz. Al-Fil itu bukan gajah, nggak mungkin gajah sampai ke Mekah. Itu tank, gitu kan. Tank mas sekarang. Dulu zamannya sebelum Nabi udah ada tank ya, Rasulullah tak mungkin perang pakai kuda, pakai tank. Pemanaan terhadap Al-Quran itu menyimpang. Apalagi ya saya. Kalau kita kaji mereka itu penyimpangan terhadap pemaknaan Al-Quran tidak berdasarkan apa yang disampaikan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf. Kemudian yang dulu penarahan ketika saya kuliah itu tafsir bahwa ini perkataan orang kiai, Al-Quran itu parno gitu. Kemudian hijab itu tidak wajib. Hijab itu tidak wajib. Subhanallah. Dengan dalil di Al-Quran dikeluarkan segala macam. Mereka dalilnya Al-Quran. Ya. Al-Quran mereka tunjukkan. Tapi pemahaman siapa? Ya? Pemahaman siapa terhadap Al-Quran tersebut? Kalau yang dikasihkan jelas ya. Kalau kita lihat ya dari tadi Imam Bukhari, Ibnu Jarir, Qatadah, Taha, Asy'ari segala macam ulama-ulama terdahulu. Bahkan kadang sering saya sebutkan Abdullah bin Umar, sahabat muda yang subhanallah muda banget. Ya. Jadi terkait dengan Al-Quran juga harus mempunyai pemahaman yang benar dan lurus. Ya. Tidak pemahaman seenaknya sendiri. Enak sendiri. Wow. Agar nanti apa? Dalam perbuatan dan ucapannya itu benar. Kalau pemahaman salah, ya nantinya apa? Perbuatan dan ucapannya pasti salah. Pemahaman terhadap Al-Qurannya salah, maka apa yang diucapkan dan perbuatan pasti salah. Kalau dia tidak meyakini bahwa hijab adalah kewajiban, ya, maka ketika perbuatannya ya tidak apa-apa, tidak pakai hijab. Ya. Ucapannya disampaikan tidak apa-apa, tidak pakai hijab. Seperti itu. Wah, kemudian dari Imam Ahmad, ya, dari Ismail, ini panjang sekali ya. Rasulullah pernah bersabda, orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia pandai membacanya kelak akan dihiburkan bersama dengan para malaikat. Ya, alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahir bihi ma'a safara kiramin bararah. Maka akan dikumpulkan dengan para malaikat safar yang mulia lagi berbakti. Subhanallah. Sedangkan adapun orang yang membacanya sedangkan dia melakukannya dengan berat, baginya 2 pahala. Ya. Ini terkait dengan belajar ya. Besar belajar dengan pahalanya 2. Ada yang mengatakan pahalanya 2. Kenapa 2? Pahala membacanya dan kedua pahala belajar yang sungguh-sungguh dalam beratnya itu. Yang berat ya. Ngaji Iqra aja berat ya. Saya coba ngaji Iqra dengan bapak itu berat ya. Kalau sebenarnya nggak masalah ya. Ngaji Iqra yang nggak perlu bisa baca Quran, baca Iqra aja. Iqra 1, Iqra 2. Insya Allah ketika kita rutin, nah, insya Allah akan kelar juga itu. Jilid 1 sampai jilid. Asal kita, tapi berat itu, ya berat ya bapak-bapak. Makanya perlulah ada program belajar Iqra buat bapak-bapak mungkin yang sudah lama atau naik dari Iqra udah selesai, sekarang ditahsin kan. Iqra kan dasar sekali, dasarkan kalau tahsin, cara tahsin mungkin naik Ustaz Sadi, insyaallah bisa biasa sudah misi bapak tentang itu. Oke, ini terkait dengan dikumpulkannya orang-orang yang membaca Al-Quran dengan malaikat safar. Kemudian ini
ayat 17. Qutilal insanu ma akfar, celakalah manusia ma akfar, langkah kufurnya. Min ayyi syai'in khalaqah, min ayyi syai', dari apakah syai', ya. Allah menciptakan khalaqah. Min ayyi syai'in, dari apa? Min nutfah. Allah jawab min nutfatin khalaqahu faqaddar, dari setetes mani dia menciptakan dan faqaddar, diberikan kadarnya, takdirnya. Tsummas sabila yassara, kemudian jalannya dia mudahkan. Sabila yassara. Subhanallah ya, jalannya manusia tidak seperti jalannya manusia manusia kaya. Darwin, Charles Darwin, tegak. Dari bayi tidak bisa berdiri, kemudian apa? Allah mudahkan jalannya. Jadi cuma bisa terlentang bayi sampai umur 6 bulan bisa tengkurap, kemudian bisa merangkak sampai umur 9 bulan, 1 tahun bisa jalan, jalannya masih jatuh dulu, sampai nanti bisa lari dan kembali lagi kita nggak bisa lari kencang. ya, kita juga kembali lagi nggak bisa lari kencang. Ya, hanya bisa jalan kaki, udah nggak bisa jogging kita ya, kalau udah di atas 50 mah udah nggak bisa jogging lagi, kecuali memang sudah terbiasa dengan hal itu. Ya. Tsumma amatahu fa'aqbara, kemudian dia mematikan amatahu fa'aqbara, lalu akbar, menguburkannya. Tsumma idza syaa ansyara, kemudian dia akan lagi ansyara, dibangkitkan kembali. Kalla lamma, sekali lagi lama jangan itu. Yaqdima amara, dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia perintahkan kepadanya. Fal yanzurul insanu ila ta'am, maka perhatikan ya makanannya. Insanu ila ta'am, fal yanzurul insanu ila ta'am, maka hendaklah manusia itu perhatikan makanannya. Anna subhanal ma'a sabba, kamilah yang telah mencurahkan air berlimpah dari langit. Ya. Ini ada, saya sedikit kesentak ya, ada seorang ustaz. Hujan itu bukan dari proses naiknya air, bukan dari panas. Saya pikir, iya ya, kalau panas banget, kenapa nggak hujan-hujan ya? Apa nggak ada air yang tersedot gitu kan? Ya subhanallah, saya lagi coba merenung, kenapa hujan banyak di tropis? Walaupun di daerah 3 musim atau 4 musim ada hujan, tapi mereka intensitasnya kecil ya. Kalau hujan memang dari proses panas penguapan, kenapa di Arab itu tidak hujan nggak banyak? Ada yang menyangka, ya karena di sana padang pasir, bukannya sebenarnya ada laut, bisa ada penguapan, atau anginnya kemana gitu? Saya berpikir gitu. Di Afrika itu daerah panas, banyak kan panas. Itu kenapa hujan sangat sedikit gitu kan? Sampai-sampai mereka menggunakan cara bagaimana biar tumbuh ya macam-macam namanya kita lakukan. Kenapa curah hujan banyak kan di tropis? Ya saya nggak tahu ada cara, walaupun secara sains yang kita pelajari ya, saya juga dulu belajar ya gitu penguapan, emang itu betul penguapan air ke atas. Cuma ternyata subhanallah, emang Allah kendaki. Ketika Allah tidak kendaki ya gak hujan itu kan. Kita juga aneh, Bapak-bapak merasa nggak kita ada keanehan terhadap musim? Kita kayaknya nggak pernah ada musim panas ya, musim panas, musim hujan. Kemarin aja hujan deras juga ya, kemarin malam ya, malam Sabtu ya. Padahal ini udah di bulan Juni. Kalau kita waktu kecil itu kan kalau bulan Juni, Juli, Agustus, panas. Ya, hujan itu intensitasnya sangat jarang sekali. Kalau ketemu Desember, Januari, hujan mulu tiap hari sampai terjadi banjir. Kalau sekarang juga seperti itu, cuma kayaknya panas itu ya subhanallah, mungkin ini keberkahan yang Allah berikan ya. Kita panas itu nggak lama, seminggu pasti ada hujan, seminggu pasti ada hujan. Total, wah ini mau hujan nih, cukup nih alhamdulillah ada hujan. Karena kan pernah ya sebelum puasa ya itu nggak pernah hujan ya. Kita alami sampai semua kita pada kering-kering semua itu bulan apa itu. Padahal itu musimnya waktu yang musim hujan. Inilah
Kamilah yang telah mencurahkan air berlimpah dari langit. Anna sababna ma asabna summa syaraqna al-ardha syaqqa. Kemudian kami belah bumi sebaik-baiknya. Fahambatna fiha habba. Lalu di sana kami tumbuhkan habba, biji-bijian. Wa inaba wa qadba, dan anggur. Wa inaba wa qadba, dan sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla, dan zaitun dan pohon nakhla, kurma. Wa hadaiqa qulba, dan kebun-kebun qulba yang indah. Wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan, wa abba, rumputan. Mungkin akan disebutkan wa fakihah wa abba. Fata'alakum wa li'an'amikum. Semuanya itu fata'alakum, kesenangan untuk kalian, wa li'an'amikum, dan juga hewan-hewan ternak kalian. Itu insyaallah yang akan kita lanjutkan karena udah masuk suruh ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya terkait dengan ayat yang ke-17 sampai ayat 32. Kita syuruh waktu pada MC kita tonton. Ya, demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Aisyah Al-Muhammad Ahmad. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua dan mungkin bisa bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk jamaah mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Atau Ustaz Ali atau Ustaz Rizal atau Ustaz Suharto untuk menambahkan materinya. Mohon pada. Ya, tidak ya. Nah, yang lain untuk selanjutnya marilah sama-sama